Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya anak bapak? Oke. Kita bertemu lagi ya hari ini untuk pembelajaran instalasi motor listrik. Ini pertemuan yang kesekian kalinya ya, setelah materi sebelumnya kita pelajari tentang karakteristik motor listrik. Nah, maaf, sebelumnya mengenai pengenalan motor listrik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, coba perhatikan di sekitarnya, di bawah, apakah ada sampah atau tidak. Ya, coba diperiksa, kalau ada sampahnya tolong dibuang dulu. Boleh silakan buang keluar kelas. Ada? Atau disimpan dulu pun nggak apa-apa. Baik, kemudian untuk memulai kegiatan kita, coba ketua kelas persiapkan kelasnya, ya, pimpin doa untuk di awal kegiatan. Silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, Bapak sudah menampilkan apa yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam dan bagian-bagian motor listrik sesuai dengan judul kita yang ini, macam-macam dan bagian-bagian motor listrik. Ya, jadi kenapa kita mempelajari motor listrik dalam jurusan kita, teknik instalasi tenaga listrik? Karena motor listrik itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari, digunakan sangat luas dalam berbagai bidang pekerjaan dan di aktivitas manusia pada umumnya. Motor listrik ini biasa digunakan kalau paling sederhana di rumah kalian itu ada pompa air, benar nggak? Oke, ada pompa air. Kemudian ada kipas angin. Ya, ada mesin cuci dan beberapa perangkat lain yang menggunakan motor listrik, ya. Tapi dalam penggunaan yang di rumah itu adalah motor-motor listrik yang digunakan simple, ya, konsep kerjanya sederhana. Tapi ada motor-motor listrik yang digunakan untuk pekerjaan yang berat, yang menggunakan energi listrik yang cukup besar dan secara fisik dia cukup besar. Contohnya penggunaan pada kawasan industri untuk produksi misalnya peleburan logam, aluminium, besi, tembaga dan lain-lainnya, di mana itu menggunakan mesin-mesin kren untuk mengangkat logam cairnya itu yang panas itu kan nggak bisa diangkat oleh manusia, jadi harus diangkat oleh mesin, oleh kren, sehingga di situ fungsi dari motor listrik dimanfaatkan, ya. Kemudian manfaat dari penggunaan motor listrik ini, dari pembelajaran motor listrik ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan kalian di masa yang akan datang setelah nanti proses pembelajaran atau proses masa sekolah kalian selesai, kalian melamar ke pekerjaan, kalian bisa memanfaatkan ilmu kalian ini untuk bekerja pada industri-industri besar, seperti misalnya perusahaan botol kemasan, minuman dalam kemasan, Coca-Cola dan lain sebagainya itu, ya, teh botol dan lain sebagainya, di mana semuanya sudah sistem otomatis, ya, sudah otomasi, di mana dalam sistem otomatis itu peranan motor listrik sangat penting. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya untuk mungkin kalian tidak bekerja dalam bidang industri, tapi mungkin kalian bekerja di perusahaan atau di bagian-bagian servis-servis motor listrik, ya, servis-servis sederhana motor listrik. Itu memanfaatkan ilmu yang kalian dapat nanti juga bisa dimanfaatkan untuk kalian pakai di bidang pekerjaan servis motor listrik. Itu banyak
atau mungkin servis generator, atau mungkin kalian turun di otomotif, bagian kelistrikan mobil, ya, dimana mobil itu juga memerlukan motor, dimana motor itu dimanfaatkan untuk starter. Kemudian juga ada generator yang konsep kerjanya sama-sama motor, tapi digunakan untuk membangkitkan listrik, ya. Oke. Sebelum kita memulai ini, Pak, pastikan kalian tetap semangat, ya. Masih semangat ya? Masih semangat nggak yang di belakang? Nah, gitu dong, harus semangat. Oke. Kemudian dalam selain keperluan memahami tentang materi motor listrik, perlu juga Bapak sampaikan motivasi untuk kalian, ya. Anak-anak Bapak, jurusan instalasi tenaga listrik di Medan, sekolah di kota Medan itu banyak, ya, ada beberapa sekolah, dan peluang kerja itu tidak selalu bertambah tiap tahun, makin banyak itu tidak selalu bertambah. Kemudian kalaupun bertambah, angkanya juga nggak terlalu besar. Jadi Bapak minta kalian persiapkan diri dari sekarang untuk bersaing, ya, untuk bersaing, memanfaatkan ilmu yang ada. Kemudian tetap semangat, karena persaingan kalian itu banyak, ya. Jangan main-main kalau proses pembelajaran gitu. Fokus dengan materi yang diberikan, mengerjakan semua tugas yang diberikan. Paham ya? Oke. Selanjutnya ini ketua kelas, ada nggak yang nggak datang? Banyak. Hari ini banyak ya? Oke. Apa keterangannya? Ada keterangannya? Sebagian ada yang nggak datang. Siapa aja? Nanti biar Bapak list di absensi. Si Khadafi, ya, Khadafi. Apa keterangannya? Ada suratnya sama wali kelas. Oke, siap. Adiran, Rihan. Rehan apa? Oke, siap. Baik. Itu juga mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk tetap mengikuti pembelajaran di hari-hari berikutnya, ya. Dan pesan Bapak, tetap jaga kesehatan. Oke. Yang belakang nggak main handphone kan? Nah, jangan ada yang main handphone dulu, ya, sebelum Bapak arahkan. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi materi kita adalah kompetensi dasar. Kelewatan ini ya. Yang pertama itu kompetensi dasar atau KD 3.1 untuk pengetahuan, yaitu memahami jenis dan karakteristik motor listrik. KD 4.1-nya atau KD keterampilan yang akan kita capai adalah memilih jenis dan karakteristik motor listrik, ya. Pengertian dari motor listrik adalah perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, ya. Kemudian jenis-jenis motor listrik bisa dilihat dari tampilan. Itu ada motor listrik jenis arus bolak-balik atau arus AC. Kemudian ada motor listrik arus searah, di mana motor listrik arus bolak-balik itu dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama motor sinkron, yang kedua motor induksi. Dan motor induksi itu dibedakan lagi menjadi dua, ada yang satu fasa, ada yang tiga fasa, ya. Kemudian kalau motor arus searah itu ada yang separately excited, kemudian ada yang self excited. Separately excited ini adalah penguatan terpisah, kalau yang self excited ini adalah penguatan internal, ya. Kemudian self excited itu dibagi menjadi tiga, ada yang seri, ada yang campuran, ada yang shunt. Shunt ini maksudnya paralel, ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk memahami materi ini, Bapak sudah sediakan bahan ajar yang bisa diakses melalui perangkat smartphone, ya, dengan cara mengarahkan kamera kalian ke QR code yang ada di depan. Jadi sekarang Bapak izinkan untuk penggunaan smartphone dalam pembelajaran, dan pastikan penggunaan smartphone kalian buka hanya untuk kepentingan pembelajaran. Coba sekarang buka smartphone-nya, arahkan kamera ke QR code
itu nanti ada pilihan untuk terbaca kode link untuk mendownload dari bahan ajar. Ini Pak, aksi 2 ini. Dibuka. Yang bahan ajar. Google kan ada apa ininya? Bisa? Udah? Dari Google bisa atau kamera kalian pun bisa langsung biasanya langsung. Kalau semuanya sudah di-download, sudah dibuka, itu menjadi referensi kalian pembelajaran. Kenapa Bapak menggunakan bahan ajar elektronik? Itu karena buku cetak untuk mata pelajaran kita minim. Kemudian kalau itu di print, itu memberatkan biaya kalian nantinya. Kemudian kelebihan dari penggunaan e-modul ini adalah kita hemat kertas. Kalian bisa bawa banyak modul dalam satu perangkat kalian tanpa berat di tas gitu ya. Kalau bawa buku kan berat. Oke? Baik. Sambil kalian melihat bahan ajar untuk bahan diskusi nantinya, maka sembari juga Bapak menjelaskan, jadi tetap perhatiannya ke depan ya. Tolong yang di belakang kondusif ya. Kondusif. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, untuk pengenalan mengenai motor listrik ini, kita akan melihat tampilan atau tayangan video pembelajaran beserta penjelasannya. Ya, jadi perhatikan ke depan untuk pemutaran videonya untuk bahan diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat siang. Video kali ini saya akan mencoba memberikan pengantar materi motor listrik yang nantinya akan kita gunakan pada perancangan rangkaian elektronika. Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis. Jadi nanti di dalam perangkat itu mengandung komponen magnet ya, yang mana nanti perangkat elektromagnetis ini akan mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik ini, energi mekanik yang dihasilkan itu biasanya digunakan untuk misalkan memutar impeller pompa ya, di pompa air, menggerakkan fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat barang, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, motor listrik nanti inputnya adalah energi listrik, outputnya adalah energi mekanik atau energi gerak. Nah, orang awam kadang-kadang keliru menyebut motor listrik. Orang awam kadang menyebutnya dengan istilah dinamo. Misalkan ketika kita berbicara masalah kendaraan motor, ataupun juga ketika kita berbicara misalkan Tamiya, orang akan menyebutnya dinamo. Padahal itu bukan dinamo. Dinamo adalah istilah lain untuk generator. Sementara generator adalah kebalikan dari motor listrik. Generator adalah alat untuk mengubah. Misalkan kita lihat dari gambar di sini, motor yang menggunakan arus AC contohnya adalah motor pompa air ya, mesin pompa listrik itu terbagi menjadi dua ya. Jika kita lihat dari arus yang menggunakan arus bolak-balik atau arus AC,
Misalkan kita lihat dari gambar di sini, motor yang menggunakan arus AC contohnya adalah motor pompa air, ya, mesin pompa air itu menggunakan arus AC, arus bolak-balik. Atau kalau kita berbicara motor-motor mainan, perangkat elektronika, Tamiya tadi misalkan, ya, itu adalah motor yang arus searah menggunakan arus DC, atau kita sebut juga dengan motor DC. Ini adalah komponen utama dari motor DC, ya. Jadi di sini ini nanti di dalam rangka itu ada dua buah kutub, ada dua buah magnet, ya, ada dua buah kutub. Jadi magnetnya itu dihadapkan satu kutub utara, satu kutub selatan, begitu ya. Kemudian di dalamnya ini nanti ada kumparan. Di mana ketika kita memberikan energi listrik, maka terjadi beda potensial yang menyebabkan kumparan di dalam itu bergerak memutar. Nah, pergerakan putaran itu yang nanti kita manfaatkan energinya menjadi energi mekanik. Ini kurang lebih komponen utama dari motor DC. Teman-teman sekalian, kita mulai melihat jenis-jenis dari motor. Ke depan nanti kita akan menggunakan dua jenis motor, ya. Dua jenis motor DC. Ada yang disebut dengan motor stepper. Ini gambarnya. Ada yang disebut dengan motor servo. Ini gambarnya. Apa perbedaan antara motor stepper dengan motor servo? Nah, itu yang saya minta menjadi tugas teman-teman sekalian untuk menganalisisnya lebih lanjut. Demikian video pengantar ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kita lanjutkan lagi. Itu tadi penjelasannya. Oke, itu video penjelasan mengenai motor listrik. Motor listrik, ya. Coba Aprilius dibaca. Motor listrik adalah dalam dunia industri seringkali disebut dengan istilah kuda kerjanya industri. Karena sekitar 70% menggunakan beban listrik total industri. Oke, jadi faktanya bahwa motor listrik itu digunakan 70% untuk penggunaan beban listrik dan dianggap sebagai kudanya industri, ya, atau mesinnya industri. Kemudian selanjutnya komponen utama motor DC, coba Azli dibaca. Silakan dibaca Azli. Komponen utama motor DC, butuh medan magnet, kumparan motor DC, komutator motor DC, itu bacanya ya, Azri. Ya, jadi seperti yang di video tadi, untuk motor DC itu memiliki 3 komponen ini untuk utamanya, komponen utama. Selanjutnya ini mengenai motor listrik DC. Coba Sadi, Nuril silahkan dibaca. Motor listrik DC. Motor listrik DC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber tegangan DC. 2. Motor DC atau motor arus arah, menggunakan arus langsung dan tidak langsung, disret dan undirect. 3. Motor DC digunakan pada penggunaan khusus di mana diperlukan penyalaan power yang tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas.
Oke, jadi motor listrik itu yang pertama ciri-cirinya adalah atau faktanya adalah motor DC adalah jenis motor yang bekerja menggunakan sumber tegangan DC. Ya, contohnya apa Bang sumber tegangan DC? Kamu? Apa sumber tegangan DC? Ya. Salah satunya apa? Sumber tegangan DC apa? Baterai itu. Kemudian apa lagi? Charger handphone kalian tuh sumber tegangan DC atau AC? DC, yaitu adaptor ya. Charger itu bisa dikatakan adaptor atau power supply. Kemudian motor DC atau motor arus searah itu menggunakan arus langsung dan tidak langsung atau direct dan unidirectional. Ya, kemudian motor DC digunakan pada penggunaan khusus di mana diperlukan penyalaan torku yang tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. Jadi dia memerlukan torsi besar saat penyalaan. Torsi besar itu maksudnya ketika dia menyala ada e-start namanya, melonjak bisa sampai 6 kali lipat dari normalnya. Ya. Selanjutnya mengenai jenis-jenis motor listrik DC, coba Farhan dibaca apa-apa saja. Satu, motor listrik terpisah atau separately excited. Dua, motor listrik self excited atau zone. Tiga, motor DC dari sendiri. Motor dari. Empat, motor DC kompon atau gabungan. Oke, jadi itu dia macam-macam jadi jenis motor listrik DC ya. Selanjutnya, prinsip kerja motor listrik DC bisa dilihat dari animasi yang ada di depan ya. Ini bisa dilihat dari animasi, ada dua buah kutub medan magnet yang kemudian di tengahnya diletak penghantar listrik. Itu akan berputar yang disebabkan oleh apa namanya gaya tolak menolak dan tarik menarik antara kutub yang berbeda. Kemudian kalau dari prinsip yang kedua, ini bisa dilihat bahwa muncul medan magnet di antara dua kutub magnet yang berbeda jenis yang menimbulkan F atau gaya pada penghantar yang diberi dengan sumber tegangan ya, diberi sumber tegangan DC. Itu dia. Kemudian selanjutnya ini rangkaian ekivalen motor DC. Ini untuk diketahui saja, belum bisa kita pelajarin. Mungkin setingkat kalian belum bisa. Tapi kalau mungkin kalian setelah kuliah ya menjadi mahasiswa baru ini dianalisa dengan teliti. Kemudian selanjutnya motor listrik AC. Nah, motor listrik AC. Coba Angga dibaca. Motor listrik asinkron IEC berbasis metrik atau milimeter. Sedangkan motor listrik NEMA berbasis imperial atau inch. Dalam aplikasi ada satuan daya dalam horsepower atau HP maupun kilowatt atau kW. Oke, jadi ada dua daya yang biasa dipakai dalam motor listrik. Maksudnya dipakai itu ditulis ya sebagai spesifikasi dari motor listrik. Yang pertama ada dalam horsepower, kemudian ada dalam kilowatt. Ya, kita lanjutkan. Motor-motor listrik untuk arus bolak-balik. Nah, ini motor AC atau arus bolak-balik adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan AC. Apa kepanjangan AC? Alternating current ya, atau bahasa Indonesianya arus bolak-balik. Kemudian motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu yang pertama stator, kemudian yang kedua adalah rotor. Jadi dia lebih simpel. Selanjutnya, nah ini bisa dilihat komponen motor induksi. Ada rotor, di mana rotor itu terdiri dari dua jenis. Ada rotor jenis kandang tupai dan ada rotor jenis lingkaran. Kemudian dari stator itu terdiri dari inti stator, lilitan atau kumparan stator, kemudian kotak terminal. Ya, itu komponennya. Kemudian konstruksi motor listrik. Nah, lihat, kita akan menonton video lagi mengenai konstruksi dari motor listrik. Silakan perhatikan ke depan. Ini motor listrik induksi. Kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya, perhatikan saja animasinya. Mudah-mudahan kalian ngerti itu. In fact, 90% of industrial motors are induction motors. Who invented the induction motor? Nikola Tesla or Galileo Ferraris? Many sources say that Nikola Tesla and Galileo Ferraris, regarding the invention of the
widely Ini penemunya ya. Some sources name Nikola Tesla as the inventor of the induction motors based on his filling of US patient 381968, granted on May 1st, 1888. Also, Tesla made a commercial success with this induction motor. Many think that Nikola Tesla must share that honor with Ferraris. Induction motors are widely used as industrial drives because they are rugged, reliable and economical. Induction motors have a very simple construction. Construction of induction motor we will explain in this video. The terminal box allows the power cable to be fixed with a cable gland to provide power of the induction motor. Terminal box consists of screws, terminal box lid, gasket, terminal box case and cable gland. The fan sucks air into the motor, blowing around the outside of the case past the heat ventilating fins. If you ever wonder why electric motors have those ridges to the outside, that's the reason. They're cooling the motor down. The fan can prevent it from being damaged and the fan compass holding fan or rotor shaft on right place. A flange is a forged or cast ring of steel designed to connect mechanically sections of a pipe or join pipe to a pressure vessel, pump, motor, valve or AL piece of equipment. Please feel free to support my channel on Patreon or share my Oke, ini dia tadi penjelasan mengenai komponen-komponen pada motor induksi ya. Banyak ya, lengkap, diberikan animasi. Kalau Bapak yang menjelaskan secara langsung tidak bisa menggambarkan bagaimana sebuah motor itu kalau dibelah dipisah-pisahi tiap komponennya, tapi melalui media animasi maka kita bisa melihat ya dengan rinci apa bagian-bagian dari tiap motor listrik itu. Kemudian kita lanjutkan motor listrik AC untuk jenis sinkron atau motor sinkron. Coba dibaca kamu, Bang, silakan dibaca ya. Motor AC sinkron. Motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus arah atau DC untuk membangkitkan daya dan Oke. Jadi motor AC jenis sinkron itu memiliki atau memerlukan daya arus searah untuk pembangkitan daya atau untuk start awal. Kemudian ini motor AC sinkron ya, bisa dilihat dia memiliki sumber input untuk tegangan DC pada bagian statornya ya. Selanjutnya komponen utama motor sinkron untuk stator. Coba dibaca, Bang. Yang kuat suaranya. Ini pada kecepatan sinkron yang diberikan persamaan input atau 2003 NOS sama dengan 120 volt atau P. F frekuensi dan pasokan frekuensi. P jumlah kutub. Oke. Jadi untuk motor jenis ini itu motor ini akan berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut, di mana persamaannya NS itu adalah jumlah putaran sama dengan 120 dikali F. F itu sebagai frekuensi dibagi dengan P. P adalah jumlah kutub ya. Kita lanjutkan motor AC induksi. Coba Pascal dibaca. Yang kuat Pascal. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rencananya yang sederhana, murah dan mudah didapat, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Oke, untuk motor AC jenis induksi ini yang paling sering digunakan, paling banyak digunakan karena konsepnya sederhana, murah dan mudah didapat ya. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk konstruksi motor induksi yang tadi juga sudah dijelaskan melalui tayangan video ya. Oke,
Selanjutnya penggunaan motor induksi satu fasa. Nah, penggunaannya di mana? Coba Sandi, mana Sandi? Ada Sandi? Oh Sandi tadi. Sebelah Sandi, si Teguh. Silakan dibaca Teguh. Penggunaan motor induksi satu fasa. Sejauh ini motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti fan angin, mesin cuci, dan pengering pakaian, dan untuk penggunaan hingga 3 sampai 4 HP. Oke, jadi yang motor induksi satu fasa ini adalah motor yang paling sering digunakan yang ada pada mesin cuci kalian, ya, pada mesin air kalian, pada kipas kalian gitu. Itu adalah jenis motor induksi satu fasa. Oke. Selanjutnya motor induksi 3 fasa. Coba sebelah Farhan dibaca, Abang. Yang kuat. Motor induksi 3 fasa. Diperkirakan bahwa sekitar 70% motor induksi menggunakan jenis ini seperti pompa, kompresor, conveyor, jaringan listrik, dan grinder. Tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan HP. Oke, jadi untuk di industri biasanya menggunakan motor yang 3 fasa, terutama pada penggunaan contoh-contohnya kompresor, belt conveyor, jaringan listrik, dan grinder. Kemudian untuk dayanya, daya kerjanya, motor ini bekerja dalam berbagai ukuran daya, mulai dari 1/3 hingga sampai ratusan HP, horsepower. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada nameplate. Ya, ini adalah nameplate motor listrik. Jadi pada motor listrik tadi yang sudah kita lihat bagian-bagiannya, ada satu bagian penting sebagai informasi. Kalau kalian adalah engineer motor listrik atau mungkin nanti teknisi pada dari motor listrik, ya, di mana pada bagian itu tertera informasi motor listrik tersebut, itu adalah namanya nameplate. Jadi nameplate ini adalah sebuah papan nama yang berisi spesifikasi motor seperti jenis motornya, kemudian daya listrik, kemudian arus, kutub, dan lain-lain. Ya. Kemudian tujuan adanya nameplate motor pada setiap motor produk motor adalah untuk menjelaskan kepada konsumen spesifikasi motor yang dijual. Ya. Selanjutnya, seperti kita ketahui, penggunaan motor listrik ini untuk berbagai macam kebutuhan seperti untuk mixing atau pencampur bahan di industri, untuk kipas angin, untuk penggerak conveyor, dan lain sebagainya yang tadi juga sudah disebutkan, ya. Selanjutnya, nah ini cara membaca nameplate motor listrik 3 fasa, ya. Jadi ini ada tayangan video lagi bagaimana cara membaca motor listrik 3 fasa. Baik, ini ada contohnya, jadi nanti kita lihat bagaimana cara membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Industri. Di video kali ini saya akan sharing tentang membaca nameplate motor 3 fasa. Ini contoh nameplate-nya. Nah, ini contoh gambarnya. Beberapa yang lain motor 3 fasa yang lain. Ini saya akan jelaskan untuk masing-masing yang ada di sini. Jadi yang pertama, yang pertama ada tulisan 3 fase induction motor atau 3 fase induksi motor, di mana 3 fase induction motor ini yaitu motor listrik tersebut jenis motor induksi dengan menggunakan yaitu 3 fase. Nah, jadi itu ya untuk maksud dari 3 fase induction motor. Untuk selanjutnya ada kodenya di sini STR-JKL, yang dimana kode ini yaitu tipe atau model motor tersebut yaitu STR-JKL. Nah, jadi itu yang untuk kodenya ya. Untuk selanjutnya 4 pole. 4 pole ini bisa disebut juga yaitu motor tersebut memiliki gulungan 4 kutub. Teman-teman mungkin sudah paham ya. Motor tersebut berarti ada 4 kutub ya gulungannya. Oke, untuk selanjutnya ya 15 HP atau horsepower, yang dimana lihat 15 HP ini atau horsepower ini motor tersebut memiliki daya sebesar 15 HP atau horsepower. Untuk selanjutnya di sini ada 11 kW atau kilowatt, yang dimana 11 kW ini motor tersebut memiliki daya sebesar
11 kilowatt atau 11.000 watt. Ada hubungannya ya sama HP tadi, yang dimana 50 Hz ini yaitu frekuensi yang digunakan 10 RPM, yang dimana 1450 RPM ini motor listrik tersebut memiliki kelas F. In class ini singkatan dari insulation class 40 derajat Celcius, yang dimana AMP 40 derajat Celcius ini yaitu suhu ruangan yang diperbolehkan untuk pengopres setting. Rating ini yaitu singkatan dari continuous setting, yang dimana 65445 63557. Artinya apa? Yaitu artinya nomor ini memiliki tipe bearingnya, yaitu untuk yang 3356. Apa artinya? Artinya ini adalah serial nomornya, yaitu serial nomor ini adalah weight atau bobotnya. Jadi motor listrik tersebut memiliki bobot 80 kg. Oke, untuk selanjutnya 54. Apa artinya? Artinya yaitu kode tingkat perlindungan terhadap delta. Ini rangkaian delta ya, 380 sampai 415 volt. Yang dimana jadi tegangan yang mengalir melalui gulungan motor ini jika menggunakan sambungan delta atau segitiga yaitu 20 sampai 240 volt. Artinya apa? Ini kan motor listrik 3 fase ya, pasti nanya-nanya motor ini yaitu 40 derajat dengan tadi dari 40 derajat. Oh ya, AP ini yaitu AP-nya, AP-nya itu 40 derajat. Oke. Terus selanjutnya, nah di sini ada rating. Rating ini yaitu singkatan dari continuous rating, yang dimana motor listrik ini bisa dioperasikan terus-menerus sesuai batas operasi yang ada. Jadi bisa secara terus-menerus berputar ya, berputar. Selanjutnya ada DRG 65445 63557. Artinya apa? Yaitu artinya nomor ini memiliki tipe bearingnya, yaitu untuk yang sub depan ini yaitu tipenya 65445, dan yang bantalan belakang yaitu 63557. Jadi ada dua bearing ya tipenya, yaitu yang bantalan sub depan dan bantalan dalam. Terus selanjutnya, nah terus selanjutnya ada STR NE 2342356. Apa artinya? Artinya ini adalah serial nomornya, yaitu serial nomor motor yang dikeluarkan oleh pabrikannya, yaitu sekian dan sekian. Paham ya sampai ini gampang. Selanjutnya ada WT 80 kW. Ini adalah weight atau bobotnya. Jadi motor listrik tersebut memiliki bobot 80 kg. Oke, selanjutnya ada IP titik 54. Apa artinya? Artinya yaitu kode tingkat perlindungan terhadap motor listrik. Nah, jadi ada beberapa perlindungannya yaitu kode tingkat-tingkatannya. Sini untuk tingkatan yaitu 54. Nah, jadi itu untuk tingkat perlindungan terhadap motornya. Nah, seperti saya jelaskan lah. Terus selanjutnya ada delta. Ini ada delta ya, 380 sampai 415 volt. Dimana yaitu tegangan yang mengalir melalui gulungan motor listrik ini jika menggunakan sambungan delta atau segitiga yaitu 380 sampai 415. Jadi toleransi naik turunnya yaitu tegangan 10% aja, itu 380 sampai 415. Nah, untuk selanjutnya yang star yaitu 20 sampai 240 volt. Artinya apa? Ini kan motor listrik gak pasal ya, pasti nanya-nanya lah, kenapa ada 20-40 antri ini? Jadi ketika sedang posisi setar, maka tegangan yang ngalir ke elektron motor harus melewati bergulungan, atau tulang satu gulungannya hanya mendapatkan tegangan 20 sampai 240 volt. Nah ini kan daya 11 kW ya, jadi harus menggunakan star delta. Jadi ketika dalam posisi setar, maka dia hanya 20 sampai 240 volt.
Relius. Bisa yang mengulas lagi. Terima kasih. Tegak. Nanti dulu. Oke, itu tadi penjelasan tentang cara membaca nameplate, ya, nameplate pada motor listrik. Assalamualaikum. Oke, baik, itu penjelasan dari Bapak. Selanjutnya mengenai kegiatan kita selanjutnya, coba ini kelihatan karena nonton video sudah mulai ngantuk ini. Coba supaya nggak ngantuk, ya, kita lakukan ice breaking sedikit. Ya, coba anak-anak Bapak semuanya tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, kemudian keluarkan pelan-pelan. Ya, sambil kosongkan pikirannya biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Silakan. Lakukan 3 kali. Lakukan 3 kali. Baik, selanjutnya. Ya, Bapak akan memberikan tugas diskusi kepada kalian, yaitu untuk mengamati yang namanya nameplate pada motor listrik. Kita sekarang proses pembelajarannya sudah di dalam workshop atau bengkel motor listrik. Jadi ada beberapa motor listrik bisa kalian lihat di sekitar. Ya, tugas kalian adalah mengeksplor atau mencatat beberapa minimal ya, satu kelompok nantinya itu 3 motor listrik atau 3 nameplate, ditulis data-data seperti yang tadi itu, apa isi-isinya saja. Kemudian kalian cari keterhubungan antara arus, tegangan, daya, dan beberapa hal yang lain itu terhadap apa sih perbedaannya gitu. Apa perbedaan dan apa hubungannya. Ya, paham ya? Ya, nanti kan ada 3 motor listrik. Misalnya motor A dayanya adalah 1 HP. Arusnya misalnya 2 ampere ya, dan motor B dayanya setengah HP dan arusnya 2 ampere. Jadi dihubungkan, oh makin besar dayanya maka arus kerjanya makin besar ya, arus ya. Kemudian nanti lihat putaran. Tadi juga dibahas mengenai putaran. Putaran itu berapa? Satuannya biasa RPM, rotate per minute ya, atau putaran per menit. Nah, itu dicatat. Paham ya? Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Jadi Bapak sudah memberikan atau mencatat kelompok untuk pembelajaran hari ini secara heterogen. Di mana kelompok pertama nanti anggotanya adalah Ade Ivanka, Al-Syafa Desan, Dimas Nugraha, Haikal Rifki, M. Andika Bagas, Khadafi, itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, Ade Prayoga, Angga Nugraha, Dwiki Saputra, Harun Maulana, Mdio Afriza, dan Nazla Umairah. Ya, ayo coba kepalanya ditegakkan semua. Kelompok 3, Aditya Pratama, Aprilius, Fahmi Ardiansyah, Huzaifah, M. Fahri Amanda, dan Pascal. Kemudian kelompok 4, Adrian Kana, Arya Yuda, Fahri Andika, Ilsyah Hamzah, M. Rizky, dan Sandi Kurniawan. Kelompok 5, Ahmad Rizky, Azli, kemudian Fauzan, Jepri, Dimas, dan Nuril. Kelompok 6, M. Farhan, Nurul, Raihan Fahrera, dan Raihan Alfarezi. Kemudian yang anggota terakhir kelompok 6 adalah Teguh. Ya, baik. Kemudian untuk acuan ketika kalian nanti berdiskusi atau melihat data-data pada nameplate motor, kalian bisa dibantu melalui bahan ajar yang sudah di-download tadi. Di situ ada keterangannya. Kalau misalnya ada kode yang kalian nggak tahu, coba referensikan ke bahan ajar itu, dilihat. Ya, paham ya? Oke, dari penjelasan tadi ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai motor listrik. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, berarti bisa dilanjutkan ya.
Baik, sekarang jam 11.58, Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mengeksplor motor. Jadi kalian bergantian aja, tadi sudah Bapak bagi kelompoknya, kalian bagi. Misalnya kelompok 1 di sini dulu catat, kelompok 2 yang itu, kelompok 3, kemudian kelompok 4 dan kelompok 5 yang belakang gitu. Jadi nanti tukeran. Jadi nggak bertabrakan. Paham ya? Paham Farhan? Paham, Pak. Oke, sekarang bawa bukunya silahkan. Di explore nameplate pada motor listrik. Silakan. Sesuai dengan kelompoknya. Ayo, semuanya bergerak. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Ayo semuanya. Nah, ini biar nggak ngantuk, bergerak gitu. Tadi udah diam aja ngantuk, sekarang bergerak. Dicatat ya. Silakan yang lain. Kelihatan emblem-nya? Yang mana? Yang mana motornya? Oke, lihat datanya. Ini aja. Ini motor. Udah dicatat? Mana Teguh? Kamu kelompoknya mana? Ya, silakan dicatat mana? Sama tas pendengar itu. PMB-nya dikit. Ya udah lah yang nampak dapat. Pak, ini dua-dua dicatat dapat satu aja dulu, Pak. Satu motor atau generator? Dua generator ini generator. Kalian yang motor aja. Dit, kameranya bawa ke sini aja dicoba. Biar nyorot ke mereka. Itu nampak nggak mereka? Nampak? Jelas ya? Apa tulisannya? Coba sebentar. Ini sama jenisnya dua ini. Lihat di sini kodenya. Yang di atas nih Lingstrom MS generator, ya kan? Kemudian yang bawahnya Lingstrom motor. Berarti dia adalah jenis yang bisa jadi generator dan bisa jadi motor. Jadi ada dua fungsinya. Kalian nanti kan bagian presentasi nggak kalian? Ya. Presentasi kan? Nah, nanti ini dipaparkan bahwa ada motor yang jenis ini, produksinya ini bisa berfungsi menjadi generator dan motor gitu. Ya, jadi dia fungsinya dua. DAT? Ya, mana? Ada di sini ada? Di situ, Pak. Itu ada DAT, Pak. Mana? Coba DAT. DAT tanggal lah, DAT. DAT kan tanggal. Oh ya. Ya, ini sepertinya tahun pembuatan. DP ini, Pak. Nah, berarti apa? DP itu tipe aja, tipe produksi. Iya, tipe ya. Belum lunas. Ini RPM ya, Pak. 1 menitnya dia. Mana? Ini RPM. Ya, berapa itu? 1.500 per menit. Ya, 1.500. Berarti 1.500 kali putar ya. Iya. Oke. Kemudian ini fieldnya untuk medannya jenis medan Shun ya. Shun kan yang tadi dibahas itu kan. Ya, ini produksi Osaka. Jepang ya, Jepang. Oke, itu dicatat nanti itu ditampilkan. Ya. Kemudian beratnya berapa ini? Beratnya 72 kilo. 72 kilo ya? Ya. Oke. Ini jenis DC Sun. Ini apa, Pak? Sun. HP-nya, woy. HP-nya mana, woy? Itu
Tahanan kabel, mengukur tahanan kabel, meger. Motor Kok bisa dibuka ini bang? Tutup aja. Nggak tahu. Dibuka aja. Nah, ini sudah. Jangan Adli. Udah berapa motor dicatat? Kalau bisa berbeda ya? Beda? bisa jadi 2 ya. Yang ini? Ini motor ya, Pak. Sama tuh tapi mereknya sama tuh. Udah dicatat? Belum. Nah, coba pindah aja ke tempat yang lain. Ya satu aja kalau gitu, karena ini sama. Ya, pindah aja ke tempat lain, cari motor yang lain. Ini sama juga enggak? Sama ini. Sama. ODK. Mereknya ODK, produksi dari dicatat kan? Dayanya berapa? Dari dicatat tadi? Output dayanya? Dayanya 2,2 kilowatt. Oke, udah dicatat lengkap ya. Udah berapa motor? 3 motor. Oke, mana dia? Ini. Nah, inilah dia proyek. Tiga. Oke, ya. Oke. Itu nanti didiskusikan ya. Bukan aku. Enggak, udah 3 enggak? Bukan berarti karena penurunan. Aku nanti kita tanya aja lah Pak. Si PP itu untuk produksi. Ya Pak. Pak. Gimana? 20 tunjuknya. Dan lagi 40. 40 menit di sini. Pak berarti sama lah pinjam ini Pak. Selepen. Sama itu. Gear untuk dekatnya. Oh, aku tahu pertanyaannya. Gimana nempelnya? Senggol dong. Jadi akhirnya aku kembali. Apa? Mbak Pak. Pak. Outputnya 2 tahun. Sekali. Kemudian ini fieldnya, medannya Udah Pak, udah siap aku Pak. Oh iya aja. Saya save foto. Ini kelas ya kelas. ya. Oke. Jadi tadi sudah dicatat ya. Ini tipenya, ini. Ya. Mereknya apa tadi? Nggak usah semua, 3 aja. Skip. Kamu satu kelompok? Ini juga nih kan? Ini kan bisa dipakai satu nih.
Generator. Minum. Jangan. Nanti pas habis aja. Jangan sekarang. Aus kali, Pak. Udah tahanin dulu lah, biar tunggu video selesai. Video gini-gini lah. Jangan. Baik, ini bisa. Ini generator, Pak. Coba lihat. Generator enggak? Oh iya, ini generator. Ini kan generator. Enggak, Pak. Kan itu motor. Taunya motor. Aku tulis. Contoh ini berapa watt? Berapa HP? Tadi terpotong, Pak. Ada SMS masuk. Jadi mati dia? Mati. Gitu jadi saya sambung lagi. Oh alah. Yang itu udah berapa menit? Itu udah 1 jam 10 menit. Berarti 30 menit lagi. Oke. Yang dari situ aja kan? Ya berarti itu udah terputus ya? Iya. Tapi kayak ada SMS dari Excel gitu, tadi gitu. Keluar. Itu punya siapa tadi? Punya Azli. Atau mau dipesawatkan aja? Nanti ada yang nelpon pula lagi. Mau dipesawatkan kan nggak mati dia kan? Biar nggak ada panggilan masuk. Jangan keluar. Udah kamu lanjutkan aja pekerjaan. Udah, kalian berapa motor? Nah, catat. Dia dapat nilai. Lu nggak mana ini? Ini MPS. Janganlah, tahankan dulu. Dan keluar. Udah berapa motor? Baru 2, Pak. Lanjutkan. Fokus ke pembelajaran. Ekal. Fokus dulu itu, catatkan. Iya, Pak. Ini. Itu gas banyak, gas. Udah, Pak. Udah bisa, Pak. Udah 3? Udah, Pak. Yang lain gimana? Masih di bawah. Cepat dicatat. Jangan dilihat-lihat deh. Ratingnya CON. Apa, Pak? CONT apa? Mana? CONT itu apa? COM? T, ratingnya. Count. Apa itu, Pak? Count dihitung. Ya, tulis gitu aja count. Udah? Nah. TF. Pase. Poles 4. Poles. Poles 4.
Dia bisa jadi motor, bisa jadi generator. Udah 3? Enggak? Belum, satu lagi Pak. Ayo cepat. Satu lagi catatkan. Udah? Kalian? Kamu udah? Bang? Mana? Udah berapa motor? Beda. Apa bedanya? Bedanya tegangan enggak? Tegangannya beda. Udah lah, tegangannya pasti beda. Oh kaget bang, sorry lah ya. Di generator. Untuk sesi ini 15 menit. Pascal, jangan ke sana-sana, fokus ke sini aja. Udah Pak, udah siap aku Pak. Mana catatannya? Foto Pak. Catat lah. Oke. Adik gimana? Udah selesai deh? Belum Pak. Ayo udah diselesaikan. Lagi. Catat lah, itu kan banyak tuh, motor di belakang banyak tuh. Beratnya nggak ada ya Pak? Apanya? Beratnya nggak ada. Ya nggak apa-apa, yang ada aja. Ada aja. Ini berat. Ayo. Ayo. Udah lah tol, nggak usah gila-gila gitu lah. Mai. Ketiga, berapa? 3. Mai. 3 aja Pak. 3. Udah siap? Mai, ini Mai. Dit, coba sini Dit. Ke sini. Mana anggota kelompok kalian siapa? Nurul. Nurul. Ya udah, orang mirip-mirip. Sini coba baris kalian sini biar di video kan kita diskusi sebentar di sini. Mana anggotanya? Ayo cepat. Belum kayaknya Pak. Serius. Udah sini Nurul, di sini aja dulu. Belum. Nurul. Loh, ini sama. Lagi Pak. Ya udah, nggak apa-apa, yang itu dulu pakai di sini dulu untuk divideokan. Siapa anggotanya lagi? Pak geser Pak. Ini. Mana anggotanya? Ini Pak. Nah itu aja. Udah. Apa dulu? Baik, geser dulu. Kami mau diskusi. Mana tadi catatan yang di sini? Ini ada dicatat? Ada Pak. Oke, mana anggotanya? Sini merapat. Ini kan generator. Iya, yang mana tadi dicatat? Ya udah, mungkin yang sini. Udah mana? Tunjukkan catatannya. Udah, ya. Oke. Jadi tadi enggak, udah. Pokoknya dengarkan aja, rapatkan. Udah? Tadi sudah dicatat ya. Ini tipenya untuk yang ini. Ya. Mereknya apa tadi? Merek Shinse. Mereknya ODK. Mereknya ODK, produksi dari dicatat kan? Jepang ya. Jepang. Dayanya berapa? Udah dicatat tadi? Output dayanya? Udah ini Pak. Output dayanya 2,2 kilowatt. 2,2 kilowatt. Oke, udah dicatat lengkap ya? Udah Pak. Sudah berapa motor? 3 Pak. 3 motor. Oke. Mana dia? Itu. 1, 2, 3. Mana yang 3? Ini 2. Oke, ya. Oke. Siap. Itu nanti didiskusikan ya. Apa? Ngapain di situ? Jangan dilihat-lihat. Jangan dilihat-lihat. Udah merapat ke sini dulu, dengarkan aja instruksi dari Bapak. Gimana kelompok Angga? Enggak, udah 3 enggak? Kelompok 1 tadi? Udah? Udah 3? Udah Pak. Kamu Oke. Udah? Dengarkan Bapak semuanya. Coba silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Bang, jangan kau putar-putar itu berisik, Bang. Kembalikan. Kembalikan itu.
Sabar Pak, sabar Pak. Kenapa diputar-putar jadi berisik? Standarnya itu standar dibuat juga. Standarnya juga ditulis. Apanya? Itu kan kode produksi. Udah bikin aja. Made in China aja. Udah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jangan diputar-putar, jangan diputar-putar, berisik. Silakan kembali posisinya masing-masing. Udah, kalian adik? Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Adik udah selesai kelompoknya? Belum? Oke, yang sudah selesai silahkan didiskusikan. Itu perhatikan macam-macam motor listriknya tadi itu, perbandingkan antara arus dan dayanya. Ya, arus dan dayanya itu perhatikan. Apakah ada perbedaan? Kemudian apa pengaruh dari perbedaan itu? Ya, baik. Sudah dicatat semua ya? Sudah didiskusikan ya? Oke. Sekarang kita masuk kepada sesi mengenai menganalisis ya prinsip kerjanya itu. Kemudian kita akan mempresentasikan atau menampilkan ya hasil diskusi, hasil pengamatan kalian pada nameplate motor listrik tadi yang masing-masing sudah kalian catat sebanyak 3 buah. Kemudian dari situ kalian lihat, kalian diskusikan. Setelah didiskusikan, dipresentasikan ke depan. Kalian paparkan apa saja pengaruh ataupun hubungan antara besaran-besaran itu terhadap fisik motor atau terhadap kesimpulan kalian. Bisa ya? Bisa? Dijawab dong. Bisa? Bisa. Oke. Baik. Untuk presentasi yang pertama, itu kelompok siapa yang bisa? Angga. Kelompok Angga? Bisa? Ya. Bisa untuk mempresentasikan kelompok 6 ya? Kelompok 6 atau 5 kalian? Oh, kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Di depan ya. Silakan berdiri di sini di depan. Siapa yang ngomong tadi? Dipegang. Ini kalau mau dipegang boleh atau ditaruh gini biar nggak capek pegang nggak apa-apa. Oke, Pak. Ke sebelah sini. Nah, sebelah sini biar nggak. Oke, Pembukaan tapi gue bilang. Yang lain perhatikan, kalau ada yang mau ditanya, ajukan pertanyaan. Ya. Yang tadi Bapak tunjukin. Ini jelasin apa gitu? Apa jelasin apa? Nameplate motor. Ya, yang presentasi nanti kita kelompok 2. Kalian pokoknya misalnya 1 atau 2 orang aja. Ya. Ini benar-benar tahan dulu ya, kita selesaikan dulu ya. Satu dan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai nameplate motor dari 3 buah motor. Nameplate motornya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nazla Umaira. Kepada teman kami persilakan. Boleh Pak. Kau lah dulu enggak baru. Gimana? Enggak mau Bisa nggak? Ini kan bisa disampirin.
masukin ke badan. Nah gitu. Itunya kamu pegang ke bawah sini aja, jadi nggak kelihatan kali. Nah gitu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai nameplate dari motor yang berbeda dalam masing-masing pilihannya. Nah, kelompok saya yang bernama Angga, ada Nazla Umaira dan juga MDO, dan juga saya sendiri Adi Prayoga Zebua akan menjelaskan mengenai nameplate motor tadi. Untuk pertama-tama saya persilakan untuk teman saya yang bernama Nazla Umaira untuk menjelaskan mengenai nameplate-nya. Nameplate motor pertama yaitu daya listrik sebesar 22 kW, bobot daya sebesar 22 kW, bobotnya 72 kg, ratingnya kon, tipe DP, nomor seri 501157, AMPS-nya sebesar 135 ampere. 13,5 ampere. RPM-nya sebesar 1500. Kelasnya kelas E, made in Japan, Osaka Dena Okuki Coal, sebesar 22 ampere. Filenya Sun, date-nya 1975. Nomor motor kedua akan saya lempar ke teman saya bernama Dio. Motor kedua tipenya 4802 strip 4, HP-nya 1, 380 volt, 50 years, 2,0 ampere, nomor seri 0203151118, RPM 1390, kelas B, IP 44, konnya Y, made in China, date 2007-03, bobot 10 kilo. Dan motor ketiga tipe DP 3 pas, output 22 kW, rating 228 strip 380 volt, kelas E 1 ampere, date 1975. Ya, ampere 1 ampere. Ya, 1 ampere. AMPS 1 ampere, pole 4, bobot 72 kilo, seri 501167. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf. Ada mau pertanyaan? Boleh. Apa tuh? Yang motor pertama itu dibuat dari negara apa? Negara Jepang. Yang ketiga dengan perusahaan Osaka Dena Okuiki. Merek? Mereknya Osaka Dena Okuiki. Itu satu. Oh. Desimon. Yang motor ketiga dibuat dari negara apa? Motor ketiga. Itu nggak ada. Kita dari Indonesia. Jepang. Dari Jepang, iya dari Jepang juga. Motor ketiga. Motor ketiga kan? Ya. Udah, itu Ada aja. lagi yang mau bertanya? Coba lah. Saya mau bertanya. Pada tahun berapa motor-motor itu diciptakan? Mulai dari motor 1, 2, dan 3. Motor pertama rilis pada tahun 1975. Motor kedua rilis pada tahun bulan Maret tahun 2007. Motor ketiga
rilis pada tahun 1975. Ya. Sekian dari Sekian dari kelompok kami. Ada baiknya untuk semuanya. Terima kasih. Salam sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, itu tadi hasil presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 2 berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan kepada kelompok presentasi yang kedua. Ya, ada kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai pengamatan dari mereka. Ya, silakan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin perkenalkan diri. Dari saya Alsyafari Sanopan, yang kedua Dimas, yang ketiga Haikal, dan yang keempat Bagas. Kami ingin mempresentasikan tentang template motor listrik yang akan dimulai pertama oleh Haikal. Motor pertama. Sabar oi. Iya. Template pertama, motor pertama, Electromachine Direct Current Machine. Ada. Generator 2,3 kWh, kilowatt, 230 volt, 1500 rpm. Per menit. Per menit. Motor 2,0 kilowatt, 230 volt, 1130 rpm per menit. Sama ini. Sama. Iya, udah. Beda. Sama loh Mas. Apa? Beda. Electrom generator 2,3 kilowatt, 1500 rpm per menit. Roman motor 2 kilowatt, 1130 rpm. Apa ini apa? Nggak ada servis motor. Nggak ada. Udah itu aja. Nggak, ini apa tadi? Mau? Kehidupan masing-masing dah. Kemudian 220 volt, 0,5 ampere. 30 menit kontrol. Sen 2 itu tipe 2601. Ini apa? 533. Nomor 24. Volt 220. Rating con. Output 2,2 kW. Volt ampere 13,6. Weight 72 kilo. Field sama dengan Sun. RPM 1500. In classnya E. Apa nih? Manufak nomor 501157 tanggal 1975 tahun 1975. Osaka Dendri Yokuki, made in Japan. Udah. Ketiga saya dilanjutkan oleh Dimas.
Salah aja aku Iya lagi. Salah. Mana ya? Ini motor 3 pasang apa nih? Ini apa namanya? Generator. Generator nih. Apa bilang? Motor 3 pasang. 3 pasang. Motor 3 pasang. Tipe S80,2 4 1 HP 380 kWA. Yang mana? Yang bilang ini 300. Ini semua. Enggak. Trendingnya ini kan, rating kan. Rating 228 dan sampai 380 watt. Volt. Apa? AC. Apa di tulisan ini? Klasik 1 ampere. Ini? Hah? Kenapa? Jantan. Tahun 9. Hah? Itulah. Date nih bodoh. Mana nih? Ini. Ini apa bacanya? Enggak, ini apa bacanya? Salah nih, Pak. Salah nih, Pak. Salah. Enggak, terbalik. Terbalik, Pak. Kau bisa kali. Dia nyuruh aku makan, dia enggak pulang. Enggak kali aku bilang kan itu. Bilang bener nyusunnya, Pak. Balik-balik kan ya. Berarti kalian tadi enggak kerja. Kenapa kamu juga enggak ikut mencatat? Hari ini kok enggak ngerti. Motor kedua tipe 4802 4 HP 1 380 volt 50 Hz 2,0 ampere nomor seri 020315118 RPM 1390 kelas B IP sama dengan 44 kon sama dengan Y made in China date tahun 2007 bobot 10 kg. Itu siapa? Apa yang bunga? Apakah ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Oke, bagus lah. Sekian dari kami. Ya, pertanyaan apa? Jadi motor yang ke-1 INS kelasnya apa? Kelas motor 1. Kelas motor 1 tadi. Kelas motor 1 tadi. Iya tuh kelasnya tuh. Iya kelasnya. Siapa tadi? Kelasnya itu. Enggak ada kelas 1 di situ, Pak. Enggak ada, Pak. Nomor ranking tadi, Pak. Kelas 1 di motor itu tadi enggak ada, Pak? Mana motor 1 yang kamu catat? Kamu nggak catat berarti? Enggak ada, Pak. Tadi, Pak. Itu, Pak. Harusnya nggak ada. Di sini nggak ada ya? Enggak ada, Pak. Yang pertama tadi, Pak. Berarti gini kamu jawab, untuk motor pertama Insulation kelasnya itu tidak disebutkan di nameplate sehingga kami tidak bisa menjawab. Tapi kami ada untuk motor kedua, ada motor yang pakai mana? Nah, tapi motor yang kedua kami gitu. Mana?
Mana? Ah itu, ini motor kedua gitu kan. Nah itu penjelasannya gitu. Motor pertama kami tidak memiliki spesifikasi insulasi atau insulated class gitu. Tapi kami punya motor yang kedua, insulasi kelasnya adalah kelas E, yaitu motor yang diproduksi oleh ini, bacakan gitu. Ya, itu jawabnya ya. Oke. Gak apa kan? Udah bilang motor pertama kami tidak mempunyai in-class nameplate in-class. Ini. Tetapi motor yang kedua memiliki in-class E yang diproduksi oleh Osaka dan Kenkiko Ltd. Made in Jepang. LTD. Itu jawaban dari kami. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa lagi? Kenalkan, nama saya Ujay Ahmad. Saya ingin bertanya di motor 1 dan motor 3 tadi belum dikasih tahu pembuatannya, negara pembuatannya. Satu bilang Jepang. Jepang ya? Ada di Jepang ya. Satu nggak dibuat. Untuk yang motor pertama di nameplate-nya tidak dibuat perusahaan mana? Iya. Sedangkan motor yang ketiga Ini mana ketiga? Ada yang Cina. Cina tadi. 2 dan 3. Yang dibuat motor yang dibuat oleh Made in China. Motor nomor berapa? 3. Mana tadi? Apa? Itu jawaban dari kami. Bila ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Habis ya? Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1, bro. Sekian dari kami, terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi. Ya, itu tadi penampilan presentasi dari teman-temannya. Kemudian supaya bisa dihubungkan, disimpulkan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama tadi kelompok 2, tadi motor pertama arusnya berapa? Ada lihat di catatannya? Kalian? Kelompok kalian? Ya, berapa? Berapa? Arus 200. Ya, berapa arusnya? Coba, berapa deh? 13,5 ampere. Itu putarannya berapa? Ada di situ? 1500. Jadi 13 ampere putarannya 1500, dayanya? Ada dayanya di situ? Berapa? Coba dikasih 22 kW adalah dayanya. Ya, arusnya tadi 13,5 ampere. 13,5 ampere untuk arus motor pertama dengan daya 22 kW. Ya. Kemudian yang kedua arusnya berapa motor kedua? 2,2 ampere. Ya. 2,0 ampere. Oke, dengan daya daya 380 volt kan tegangan. Dayanya tidak tertera di nameplate-nya. Atau HP-nya nggak ada? HP-nya? Ya itu kan daya. Ya, horsepower kan sama dengan kilowatt tadi, 1 HP ya. Ya, oke. Jadi dari situ kita dapat menghubungkan bahwa semakin besar sebuah arus
motor listrik, maka daya yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, pemilihan daya motor listrik ini berfungsi jika nanti kalian menjadi seorang engineer ya, atau seorang teknisian elektrikal, merakit sebuah misalnya sistem motor listrik pada lift, contohnya pada lift, itu akan sangat diperlukan pemahaman kalian mengenai berapa beban lift yang akan diangkat, ya. Kemudian berapa daya yang dibutuhkan oleh motor, berapa arusnya, kemudian nanti akan juga dipengaruhi oleh berapa ukuran dari motornya, ya. Itu. Selanjutnya ketersediaan tegangan listrik di sekitar kita. Mungkin kalau di beda negara beda jumlah tegangannya atau besar listriknya. Tapi kalau di Indonesia itu listrik yang dipakai adalah 380 volt untuk 3 fasa dan 220 volt untuk 1 fasa. Nah, itu juga menjadi pertimbangan nantinya ketika kalian merancang sebuah sistem. Contohnya sistem conveyor, sistem lift, atau kren motor listrik, atau juga mungkin eskalator pada mall. Ya, itu akan sangat diperhatikan. Baik. Selanjutnya, ya, kita akan melakukan evaluasi pengerjaan soal. Bapak sudah merancang soalnya nggak banyak. Kalian mengerjakannya pada Google Formulir. Soal ini atau penilaian ini akan masuk ke dalam penilaian harian. Jadi silahkan ambil perangkat smartphone-nya, kalian akses lagi QR code yang ada di depan, kemudian pilih Google Form sebagai media pelatihan. Email kalian aja, tulis email. Sudah bisa diakses, dibuka, kerjakan saja. Soalnya gampang kok. Oke, yang ada saja. Kalau kamu berhalangan, lihat teman aja gimana prosesnya untuk sekedar diketahui. Email kalian aja, tulis email. Sudah bisa diakses, kebuka, silahkan dikerjakan dan dikirim. Email yang dimasukkan, email kalian yang biasa kalian pakai, atau email yang login di handphone itu. Ya, masukkan emailnya dan data-data yang diminta itu. Ada diminta nama, kelas, kemudian nanti lanjutkan ke soal. Silakan. Enggak, nanti aja. Kamu nanti setelah si Angga mengerjakan, kamu pinjam handphonenya ya. Ya, kamu pinjam handphonenya, kamu kerjakan dengan data yang berbeda. Soal pada Google Formulir ini sudah Bapak setting untuk diacak. Baik diacak opsinya, setiap kalian antara kamu dan Dimas, antara Dimas dan Al-Syafa akan memiliki soal yang berbeda dan urutan opsi yang berbeda. Ya. Jadi kalian harus benar-benar mengerjakannya fokus. Ya, nanti kalau kamu nggak ada handphone, kamu pinjam punya Al-Syafa jika dia sudah selesai. Ya, oke. Berapa Dik? Nanti di-cut nih, karena ada bagian tadi yang di-cut. Oke, sudah? Bisa nggak? Kasih soalnya. Ya. Isi aja sembarang. Isi aja yang kemungkinan benar, nggak usah dibaca benar-benar. Ya. Mana? Coba lihat. Kamu kok beda? Coba ulangin. Tutup lagi. Akses ulang lagi. Hah? Ya. Mana dia? Udah kebuka? Kalau pen yang ini Pak. Jadi? Pen yang ini beda. Ini iklan ini, jangan ke iklannya. Tunggu ya. Skip aja, skip advertisingnya. Jadi kamu langsung diarahkan ke soal.
Oke, ya, itu dikerjakan. Jadi karena ini menggunakan Google Form, kadang muncul iklan. Jadi pada iklan bisa kalian skip saja, lanjut ke soal, ya. Skip aja kalau muncul iklan. Tunggu sebentar. Tadi udah di videoin satu yang benar-benar buka dari awal sampai kebuka filenya. Berapa soal Mbak? 6 Pak. Ya udah 6 kayaknya. 6 kan? Ya, 6. Silakan. Nuril, tegakkan kepalanya Nuril. Kerjakan di atas saja. Silahkan kirim ya. Oke, Bapak lanjut ya. Kalian kirim aja itu langsung ya. Oke. Baik, coba kepalanya tegakkan yang lain, biar kita lanjut lagi. Oke ya, ini kita lanjut ya. Baik, anak-anak Bapak, setelah dikerjakan soalnya itu, soal evaluasi, Bapak bisa langsung mengkoreksi, sudah langsung kelihatan di handphone Bapak nilai yang kalian kirim. Jadi mudahnya penggunaan Google Formulir ini untuk metode evaluasi atau latihan, salah satunya adalah Bapak bisa langsung melihat nilai kalian tanpa capek-capek mengkoreksi terlebih dahulu. Ya, oke. Sekarang fokus ke Bapak, perhatikan ke Bapak semuanya. Baik, ini dari yang sudah Bapak lihat, ya, dari file yang masuk hasil kerjaan kalian. Ini Bapak perhatikan ada beberapa orang yang nilainya sudah baik, ya, di atas KKM. Artinya tadi benar-benar memperhatikan dengan baik dan mengerjakan dengan baik. Tapi Bapak lihat ada beberapa yang masih di bawah, ya, masih rendah. Dan ada beberapa yang jauh dari harapan Bapak. Bapak berharap ini menjadi cerminan kalian untuk belajar lebih semangat, lebih termotivasi ke depannya, ya. Oke. Kemudian ada juga beberapa tadi Bapak lihat di sini penilaiannya yang mendapat nilai bagus di atas 90. Ini artinya sudah mengisi dengan fokus, ya, dengan sungguh-sungguh. Baik, selanjutnya Bapak lanjutkan lagi, ya, kepada anak Bapak bahwa pertemuan kita untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih. Refleksinya tadi sudah Bapak sampaikan, hubungan tiap-tiap besaran pada motor listrik itu apa. Kemudian untuk kelanjutan kita di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai berbagai macam komponen pengendali rangkaian untuk motor listrik atau pengendali starter motor listrik, ya. Motor listrik yang besar itu yang tadi sudah dilihat itu harus ada rangkaian pengendalinya. Kenapa? Karena nggak bisa dikendalikan berdasarkan seperti pompa air di rumah hanya dengan satu saklar atau mungkin dicolokin aja ke stop kontak bisa nyala. Karena motornya besar, dia dayanya besar. Dengan daya yang besar perlu sistem kendali yang lebih baik, ya. Selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan kita ini, coba ketua kelas, ya, kita siapkan. Kemudian Bapak peringatkan nanti atau Bapak ingatkan lagi. Selanjutnya Bapak peringatkan lagi untuk yang nanti piket, silahkan piket sesuai dengan jadwalnya supaya besok pagi bisa belajar bebas debu, ya. Selanjutnya kepada ketua kelas silahkan dipimpin doa, dipersiapkan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru, bersalam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.